Dia pun karena putus asanya dia bernaung di bawah pohon. Qad aisa min rahilati, dan dia terus senantiasa merasa putus asa atas hewan tunggangannya tersebut. Ulama menggambarkan keadaan orang yang sudah berputus asa, yang bernaung di bawah pohon, yang dia tidak berharap lagi untuk kehidupannya. Bahkan ulama menyebutkan orang ini sudah menanti ajalnya, kematiannya, karena di padang pasir yang luas yang tidak mungkin ada pertolongan baginya. Sementara hewan tunggangannya sudah lepas darinya. Fabaina huwa kadzalik, tatkala keadaannya demikian, sudah pasrah menanti kematian, sudah tidak ada lagi harapan yang diharapkannya, dan tidak mungkin ada orang yang hadir di situ. Idza huwa biha qa'imatan 'indah, tiba-tiba hewan tunggangannya hadir di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun dengan cepat mengambil tali kekang tunggangannya tadi. Waqala min syiddatil farah, kemudian orang ini berucap, saking gembiranya dia berucap, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah ucap gara-gara saking gembiranya. Dari hadis yang mulia di kaum muslimin rahimani rahimahullah, keadaan yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang tadi dengan keadaannya, dengan situasi yang dia alami, bahkan dengan keadaan yang tidak mengharapkan kehidupan, bahkan berputus asa atas hidupnya, dikarenakan hewan tunggangannya sudah lepas, dan dia sudah menanti di bawah pohon. Bahkan penantian ini adalah penantian kematian yang tidak ada lagi harapan baginya. Tiba-tiba hewan tunggangannya datang kepadanya. Dapat kita bayangkan kaum muslimin, sekiranya kita punya kendaraan yang sangat kita sukai, atau harta yang sangat kita senangi, kemudian harta itu hilang dari kita, dan kita terus berpikir bagaimana harta tersebut untuk kembali. Tiba-tiba harta tersebut kembali kepada kita. Alangkah betapa gembiranya kita dengan harta tersebut, betapa senangnya kita dengan harta tersebut yang sudah hilang kemudian kembali kepada kita. Tapi Nabi SAW mengatakan, Lallahu asyadu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih. Tapi Allah lebih senang lagi dengan keadaan seorang hamba yang dia bertobat kepada Allah. Maka anjuran bertobat kaum muslimin adalah anjuran yang luar biasa. Kita senantiasa memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang di antara kita yang keluar dari rumah melainkan melakukan pelanggaran, dosa. Tapi Allah senantiasa akan senang kepada kita ketika kita melakukan kesalahan, kita bertobat kepada-Nya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan suatu keadaan yang luar biasa dengan perasaan manusia yang begitu gembiranya, tapi Allah lebih gembira lagi dengan hamba yang mau bertobat kepada-Nya. Maka dari itu dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana keadaan orang bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semua kata Allah. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka orang yang bertobat adalah orang yang beruntung. Maka orang tadi
Ya Allah gambarkan dengan lisan Nabi Muhammad SAW saking gembiranya. Bahkan gembira ini tidak mungkin kita bayangkan betapa hebat. Setelah dia mendapatkan hewan tunggangannya, cepat-cepat dia pegang talinya. Jangan sampai lepas lagi, jangan sampai lari. Saking senangnya dia, sangat gembiranya. Dia berkata, kemudian dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan kufur. Ini ucapan kufur. Akhta'a min syiddatil farah. Salah gara-gara saking gembiranya. Tetapi ulama menyebutkan orang yang salah saking gembiranya tidak dihukumi kufur. Salah karena saking gembira. Padahal ini kalimat kufur, tapi saking gembiranya seorang, kalau dia salah tidak dihukumi dia berdosa. Kalau kita bayangkan keadaan orang yang saking gembiranya sehingga dia kalah, gak bisa lagi membayangkan, bahkan dia mengekspresikan gembiraannya itu dengan satu kalimat yang luar biasa, yang pada hakikatnya dia ingin berkata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Rabbku, aku adalah hamba-Mu. Keinginannya seperti itu. Tapi karena saking gembiranya salah ucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbku. Gambaran yang agung dan mulia di kaum muslimin. Maka kita jadikan Allah senantiasa gembira kepada diri kita dengan cara memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Di dalam surah Al-Ghafir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu keadaan yang luar biasa. Bahkan Allah menyebut keadaan ini, keadaan yang menjadi renungan kita bersama kaum muslimin, dikarenakan makhluk Allah yang senantiasa taat kepadanya melakukan satu perkara. Disebutkan Allah dalam firman-Nya, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Allah mengatakan dalam ayat yang mulia ini, mereka para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka semua beriman kepada Allah. Terjadi satu keadaan luar biasa. Allah sebutkan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, keadaan mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah ampunan untuk orang-orang yang beriman. Bayangkan, malaikat memohon kepada Allah agar orang beriman kita semua diampuni dosanya. Maka para malaikat berdoa kepada Allah, dan ini doa khusus malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Ya Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segalanya. Maka malaikat ketika itu bermohon kepada Allah,
faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Gak tanggung-tanggung. Malaikat bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang bertobat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, jalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ditutup doa malaikat ini dengan perkara yang luar biasa. Dan ini akhir tujuan hidup kita dan akhir dari permasalahan kita di akhirat nanti. Apa itu? Waqihim adzabal jahim. Selamatkanlah mereka dari azab api neraka jahim. Karena kita tahu cita-cita yang paling mulia seorang mukmin selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doanya malaikat kepada orang yang bertobat luar biasa. Maka pada kesempatan yang agung dan mulia ini di hari Jumat yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah, kita senantiasa bertobat kepada Allah dengan apapun yang pernah kita lakukan dahulu. Kita perbarui taubat kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Bahkan permohonan taubat kita mendapat sambutan dari malaikat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu dan selamatkanlah mereka dari azab api. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita dan dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita